Asar ya. Sudah selesai, Ustaz. Sudah 1 jam yang lalu. Oh, beda 1 jam. Ya, Ustaz. Kami di sini ini, Ustaz, enaknya itu ada yang kena jadwal juga di tambang itu kalau khutbah, Ustaz. Iya, mantap itu. Lumayan lah buat Ya, apa sih istilahnya tuh, biaya hidup. Asal niatnya ya. Beda, Ustaz. dari Itu kalau nah, itu di tambang itu kenanya memang sedikit, setahun itu enam kali yang masuk apanya ke 6 kali. daerah-daerah tambang karena tempat pertambangan itu. Kan setahun kena jadwalnya itu. Jadwal khutbah Jumat. Ya, jadwal khutbah. Tapi mungkin nggak sih kalau di Ador itu kan pasti ada kayak komplek-komplek perumahan terus anak-anaknya private ngaji gitu-gitu. Eh, ada ya. Dibuat aja Ustadz idenya itu. Jadi bikin flyer bimbingan belajar jenjang usia usia TK sampai dewasa. Ini kok nggak ada yang masuk ya, baru cuma 2 orang. Hari ini sebetulnya kalau Apa? jadwalnya tuh ujian bukan sih? Saya nggak tahu juga, belum ada edarannya. Belum ada edaran ya. Ya. Itu kalau TIK tuh apa aja sih, Ustaz, yang dibahas itu, Ustaz? Apa? Coba ulangi, nggak dengar. Kalau TIK tuh, Ustaz, di materi kita ini. Eh, iya, dari nama mata kuliahnya aja kan. Kamu tahu TIK itu apa singkatannya? Atau jangan-jangan kita nggak tahu nih, kamu nggak tahu apa singkatannya? Aduh, jaringannya lambat kah? TIK itu kan teknik informasi, teknik informatika, teknik ilmu informatika ya. Tes, cek 1 2 3. Apa, Ustaz, hilang jaringan, Ustaz? Ini Iya, ya. jadi TIK itu sebenarnya belajar apa ya? Belajar apa aja yang berkaitan dengan komputer gitu aja, gampangannya gitu. Terus saya sendiri masih Sebetulnya kan belajar, Ustaz. kuliah itu kan cuman pemantik ya. Maksudnya Ya. nggak kuliah pun kan kalau misalkan memang niatnya dari awal mau belajar ya tanpa kuliah pun juga sebenarnya bisa gitu. Otodidak, apalagi ada internet Hmm. gitu kan. Apalagi ada AI, kayak nggak ada alasan untuk belajar. Cuman perkuliahan formal tuh kayak cuman mantik aja, memantik apa sih namanya tuh? Memicu. Memacu gitu kan karena ada deadline, Ya. ada apa gitu. Antum ini ya, jurusannya apa? KPI. KPI. Iya. Ya nanti mungkin nanti ujiannya adalah hmm, kalau yang kelas sebelah itu saya kasih ujian bikin video TikTok.
nanti view-nya paling banyak, nilainya paling bagus, gitu aja paling. Iya, video TikTok tentang dakwah, nanti iya, begitu saja. Karena kalau teori, saya pikir nggak usah terlalu gimana-gimana gitu kan. Sudah cukup banyak lah di internet. Ini kita mulai jam berapa nih? Enaknya? Sekarang juga enggak apa-apa. Baik-baik. Di WhatsApp ini sudah ngelis 5 orang, tapi yang hadir hanya 3. Oh, Baik. tadi sama yang Abu Sofyan tadi. Iya, iya, iya. Saya share screen. Bentar. Terlihat lah ya. Kelihatan. Baik, kita mulai saja. Bismillah. Ini saya rekam, saya record, jadi supaya yang nggak hadir bisa ngikutin. Baik, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita belajar mengenal sebuah istilah yang mungkin sudah pernah dengar gitu ya. Algoritma. Oh ya. Algoritma. Ada yang tahu atau ada yang belum pernah dengar ya algoritma itu apa? Belum Sas. Jadi kalau misalkan ada TikTok itu kan ada yang FYP gitu kan. Itu kan video yang FYP itu kan adalah video yang sesuai dengan algoritma saat ini gitu. Nah, algoritmanya TikTok tuh kan yang banyak dibicarakan itu algoritma. Jadi misalkan hari ini kan Indonesia kalah tuh dari Uzbekistan gitu kan. Ya. Kira-kira apa yang viral tuh di TikTok? Wasitnya. Nah kan, saya tanya di kelas sebelah juga wasit. Nah itu artinya algoritmanya memang mengarah ke situ begitu. Jadi secara umum kalau dibilang algoritma ya proses atau langkah-langkah yang terorganisir ya, memiliki tujuan yang jelas. Nah tujuannya adalah ya tadi bisa memviralkan salah satu fenomena begitu kan, wasit. Sebetulnya kan yang kalah Indonesia, tapi yang viral bisa jadi bukan Indonesianya tapi wasitnya gitu. Nah sebentar ya, laptop saya lowbat sebentar. Siap. Jadi gampangannya algoritma itu adalah proses logika. Proses yang sistematis berdasarkan logika kita gitu. Gampangannya gini deh, misalkan ada Ustadz Akhiri gitu ya. Antum panggilannya Akhiri Ustadz atau bagaimana? Iya, akhirnya Ustaz. Ustadz Akhiri dengan mungkin Ustadz Mukhlis gitu. Saya kasih pertanyaan, berapa ditambah berapa sama dengan 10. Kira-kira mungkin antara Muhammad Akhiri dengan Mukhlis
berbeda menjawabnya begitu. Mungkin Ustaz Akhiri 5 tambah 5, atau mungkin Ustaz Mukhlis 8 tambah 2. Pada intinya adalah 10. Nah, ada perbedaan logika di sini, ada perbedaan cara pandang atau perspektif. Nah, itu algoritma. Jadi gampangannya begitu. Jadi memecahkan sebuah masalah sesuai dengan perspektif atau sesuai dengan logika masing-masing gitu. Nah, begitu. Kurang lebih begitu. Ya. Jadi kalau secara teori ya, algoritma itu menjabarkan sebuah masalah, merinci masalah, merinci langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada interaksi antara manusia dengan komputer. Mungkin masih agak sedikit bingung, nanti saya akan lebih memudahkan. Jadi transformasi masalah menjadi program komputer itu diperlukan beberapa komponen ya. Bentuk urutan masalah, bahasa yang dipakai, konsep mesin komputer, dan seterusnya. Jadi saya balik lagi ke pertanyaan awal. Apa itu algoritma? Apa Ustaz? Pandangan perspektif yang berbeda. Ya, langkah-langkah logis atau prosedur sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Itu algoritma. Nah, sebetulnya kalau dari kata algoritma itu sendiri sebetulnya pencetusnya ya dari ulama kita gitu ya, Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Kalau saya lihat sih dari sini mungkin dari kata al-Khawarizmi gitu ya. Al-Khawarizmi, algoritm gitu ya. Kemudian bahasa Indonesia jadi algoritma gitu. Jadi sebetulnya ini adalah khazanah keislaman kita sebetulnya. Jadi pencetusnya adalah salah satu ulama kita gitu, Al-Khawarizmi. Nah, jadi secara teori algoritma itu adalah proses logika untuk memecahkan sebuah masalah. Ya. Intinya begitu. Ya. Nah, saya agak sedikit jelaskan apa hubungannya dengan komputer gitu ya. Nah, ini ada pembagian-pembagian. Misalkan saya mau apa ya contohnya? Bikin mie instan, Ustaz. Bikin mie instan itu kan pasti ada step-stepnya. Nah, itu kan bisa dijelaskan dengan deskriptif atau dengan narasi atau dengan diagram alur gitu, kayak misalkan ini ya. Nah, misalkan ini. Kalau ini contoh lain sih sebetulnya. Nah, coba dimatikan. Oke, siap. Terima kasih. Saya kembali ke sini. Kalau kita lihat mie instan itu kan ada step-stepnya di belakang bungkusnya itu. Nah, itu ada penjelasannya secara diagramnya. Jadi step 1, step 2, step 3 itu ada diagram alurnya. Gitu. Nah, kalau komputer itu kan agak susah menerjemahkan sebuah perintah deskripsi, itu kan, perintah deskriptif gitu. Maka butuh pemrograman. Mungkin kalian bukan belajar menjadi programmer ya, tapi belajar prosedur sistematisnya atau langkah-langkah logisnya gitu. Nah, ini saya kasih contoh misalkan cara menghitung luas segi 4 gitu ya, atau menghitung luas pondok pesantren gitu ya. Kalau misalkan kita belajar fisika itu kan biasanya yang paling umum ya, ustadz-ustadz atau guru-guru itu kan biasanya membiasakan murid-muridnya untuk diketahui gitu kan. Terus panjangnya berapa,
lebarnya berapa, nanti kemudian rumusnya apa. Nah, nanti baru bisa dihitung dan seterusnya. Itu ada sistematisnya. Nah, ini bentuk flowchartnya. Jadi kayak bentuk sistematis, ya, sistematika yang terstruktur gitu. Mulai, kemudian inputnya seperti apa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian ada rumusnya berapa dikali berapa, hasilnya, dan selesai. Nah, ini contoh struktur berpikir. Nah, gitu. Tapi ini cukup sederhana sekali ya. Ini cukup sederhana sekali. Mungkin saya akan share screen yang sebentar. Nah, ini aja. Struktur, sorry, flowchart. Tunggu sebentar ya. Nah, bisa diperhatikan ya. Ini ceritanya, ini saya kasih contoh yang sangat sederhana. Cara bikin nasi goreng lah. Tadi kan saya cerita tentang mie instan ya. Tapi saya sekarang mau bicara nasi goreng. Misalkan Ustadz Akhiri dengan Ustadz Abu Sofyan sama-sama saya minta untuk tolong buatkan nasi goreng. Saya yakin antara Ustadz Akhiri dengan Ustadz Abu Sofyan itu caranya beda. Bahkan bahan-bahannya juga beda. Tapi outputnya itu sama. Gitu. Sama kayak tadi saya ilustrasikan hasilnya 10, tapi caranya beda-beda. Bisa 5 kali 2, bisa 5 tambah 5, dan seterusnya. Tapi produk akhirnya adalah 10. Produk-produk akhirnya itu nasi goreng, sama-sama nasi goreng, tapi step-stepnya beda. Itu artinya kita berarti kan harus kreatif gitu ya. Ya, Sat ya. Artinya critical thinkingnya itu ada begitu. Jadi kreativitas berpikirnya tuh ada gitu. Atau mungkin ada cara lain, mungkin misalkan saya nggak bisa bikin nasi goreng, ya berarti stepnya mulai buka HP, buka aplikasi Shopee Food, pesen GoFood, dan seterusnya. Tapi kan produk akhirnya sama-sama nasi goreng kan, tapi cara berpikir kita beda-beda. Tapi pada produk akhirnya sama-sama nasi goreng. Tapi ini nggak cocok sama, kalau kita ngomongin teologi ya, agama nggak cocok ya. Tapi ini kita ngomongin yang sifatnya adalah eh, prosedur sistematis yang biasa ada di program-program begitu. Nah, ini contoh sederhana. Ya, ini contoh sederhana struktur bikin nasi goreng. Ya, supaya kalian bisa menggambarkan. Kalau misalkan kita jelaskan secara deskriptif gitu, cerita atau narasi, kadang orang bingung gitu. Tapi akan lebih mudah ketika menjelaskannya itu begini. Step 1, step 2, step 3, jelas gitu. Ya kan? Nah, ini tapi step-step ini itu tergantung teman-teman gitu, tergantung logikanya teman-teman gitu. Kalau bahannya lengkap, bisa jadi rasanya enak, tapi misalkan barangnya nggak lengkap, ya bisa jadi rasanya lain begitu. Tapi pada intinya nasi goreng gitu. Nah, saya sedikit mau cerita yang lain. Nah, ini ada jurnal, jadi ada namanya Mas Bagus Arifuddin ya. Dia bikin vending machine. Tahu vending machine ya, Ustaz? Pernah dengar istilah
vending machine ya, Sat. Vending machine itu kalau teman-teman itu ke Alfamaret pesan kopi tapi ndak manual gitu, tinggal mencet touchscreen gitu, mencet layar, kemudian nanti muncul apa kayak ini loh, mesin kopi gitu ya. Ini namanya vending machine. Nah, Mas Bagus ini buat alat untuk membuat kopi secara otomatis berbasis Android. Pada intinya dia bikin alat, ujung-ujungnya adalah bikin kopi. Begitu kan? Nah, kalau yang saya mau jelaskan tuh yang ini. Nah, begitu. Nah, si Mas Bagus tadi yang punya jurnal ini ya, yang punya tulisan ini itu berpikir gitu ya, membuat alat mesin vending machine kopi atau alat pembuat kopi otomatis itu begini cara berpikirnya. Nah, mulai saldo masukin uang gitu ya, 5.000 atau 10.000 gitu ya. Kalau 5.000 berarti nanti yang di layar muncul tampilan opsi gelas kecil. Kalau masukin uang 10.000 berarti muncul opsi gelas kecil sedang. Muncul kalau 15.000 muncul opsi kecil, sedang, besar, dan seterusnya. Contohnya misalkan Ustadz Abu Sofyan masukkan uang 10.000 begitu ya, tapi milihnya kopi 5.000 yang kecil, otomatis kembaliannya 5.000 begitu kan, dan seterusnya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya, ini kan sebetulnya adalah cerita, betul nggak, Ustadz? Atau struktur berpikir yang mudah dipahami gitu, jadinya gampang dipahami gitu, ketimbang berupa kalimat atau berupa cerita gitu. Nah, mesin itu kan atau komputer itu kan sebetulnya nggak paham ya, nggak paham karena mesin itu sebetulnya hanya ada dua opsi, iya apa enggak gitu, maka butuh program. Nah, sebelum buat program atau buat codingan lah bahasanya, itu coding ya, itu dibikin seperti ini, Ustaz. Dibikin kayak alurnya gitu. Biar apa? Ketika kita bikin program itu mudah gitu. Nah, kalau teman-teman lihat kira-kira sekilas paham atau bingung nggak kalau ngelihat gambar ini? Paham Ustaz, paham. Paham lah ya. Maksudnya lebih mudah dipahami. Nah, kalau sudah mudah dipahami, ini juga sangat mudah ketika si programmer atau orang yang ditunjuk untuk buat codingan itu sangat mudah gitu. Gitu. Nah, sebagai pembanding ya, ini ada jurnal lain ya. Ini sama-sama bikin kopi, tapi dia caranya lain. Nah, perspektif ini yang nulis siapa ini? Januardi Randy ya. Si Randy ini kelihatan enggak sih? Nah, ini. Kan tadi saya cerita tentang ini ya, ini apa namanya, tulisan. Sama-sama buat alat otomatis bikin kopi gitu ya. Bikin kopi tapi praktis gitu ya. Nah, si Bagus di idenya itu, di kepalanya itu bikin versi Android, bikin versi seperti ini gitu. Sedangkan si Randy ini ngebikin versi yang lain gitu. Bahkan pakai Arduino, nah, berbasis Arduino. Sama-sama bikin kopi otomatis, tapi cara yang digunakan beda. Kan mirip tuh yang saya ilustrasikan. Sama-sama menghasilkan nilai 10, tapi caranya beda-beda. Gitu. Coba kita lihat dia bikin alurnya. Nah, nih.
Nah, dia cukup sederhana ternyata. Mulai baca data RFID. RFID ini kayak semacam sensor gitu. Kayak kalau kalian masuk ke tol itu, kan ada nominal yang muncul itu loh. Kalau masuk e-tol, pernah masuk tol? Nah, itu kan pakai kartu kan. Nah, itu pakai RFID. Nah, itu dia si Randy ini yang buat alat ini itu tidak pakai kalau ini kan pakai Android ya, pakai HP gitu ya. Tapi kalau si Randy ini pakai RFID gitu. Nanti kalau misalkan uangnya cukup gitu ya, nanti masukkan gelas, mendeteksi gelas, pilih minuman, minuman keluar dan selesai. Pada intinya sama-sama menghasilkan kopi otomatis. Tapi apa namanya? Pemikirannya beda. Ya. Jadi kesimpulannya apa Ustadz? Kalau saya tanya algoritma itu apa? Paham ya sampai sini ya Ustadz ya? Jadi algoritma itu saya ulangi adalah langkah-langkah logis atau sebuah prosedur sistematis yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Jadi ada langkah-langkah yang terorganisir. Jadi langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan seterusnya dan punya tujuan gitu. Jadi tujuannya itu kan sama-sama bikin kopi nih ceritanya. Tapi langkah-langkahnya bisa beda gitu. Nah, setiap langkah dalam algoritma itu harus spesifik. Nah, spesifik itu maksudnya apa? Ya jelas gitu. Dapat dijalankan, menghasilkan output, menghasilkan tujuan yang jelas gitu. Nah, harapannya ya bisa dipahami oleh mesin. Jadi pada intinya itu nanti bisa dipahami oleh mesin. Karena kan nanti manusia, si programmer itu bikin program, kemudian nanti diinstal. Oh, salah. Diinstal. Diinstal di mesin ya, begitu. Oke, mungkin penjelasan saya sampai sini ada yang mau disampaikan atau bertanya atau diskusi, silakan. Afwan Ustaz, ini yang dibahas apa Ustaz? Ya, antum baru datang. Masya Allah. Baru masuk Ustaz. Nah, saya sudah berbusa-busa. Ustaz di sini Ustaz, salat maghrib dulu Ustaz, daerah Papua Barat. Iya, iya. Ada aja dramanya. Ayo, ya silakan yang sholat. Lebih penting sholat. Ya, ini kita bahas apa sih? Ya saya ulangi lah. Tuh, ini kita belajar tentang dari judulnya aja deh. Saya sudah panjang lebar saya jelaskan. Tapi enggak apa-apa lah. Jadi kita tuh belajar algoritma, Mas. Ustaz. Ya, kita belajar tentang algoritma. Nah, saya tanya, algoritma itu apa? Algoritma itu cara berpikir, ya, langkah-langkah logis atau prosedur sistematis. Ya, tadi saya cerita tentang nasi goreng. Nah, mungkin tadi Ustadz Manan Hidayatullah tadi tuh saya suruh bikin nasi goreng sama Ustadz Ivan. Ustadz Ivan ada ya, Ustadz Ivan ya. Saya suruh bikin nasi goreng, udah pasti caranya beda. Tapi sama-sama bikin nasi goreng. Hasil outputnya adalah sama-sama nasi goreng, tapi hasilnya tapi prosesnya atau langkah-langkahnya pasti beda. Bahkan bahannya juga beda. Begitu, Ustaz. Nah, yang terakhir tadi itu saya cerita tentang kopi. Tentang mesin kopi. Begitu, Ustaz. Nah, mesin kopi itu saya cerita lagi. Nah, ini sudah saya rekam sih sebetulnya, nanti kalian nonton saja di YouTube. Baik, ada lagi pertanyaan?
Cukup mudah kan difahami ya Ustadz Akhiri yang dari awal masuk. Ustadz Abu Sofyan. Mudah Ustaz, mudah. Ya. Nah, kadang ini saya mau sedikit curhat ya. Kadang anak pesantren itu tidak terbiasa berpikir terstruktur. Yang penting sami'na wa ta'na, asal jalan aja. Nah, tapi itu bagus aja gitu ya, bagus sekali gitu. Artinya mau bergerak, tapi kadang langkah-langkah sistematisnya belum ditentukan gitu. Ya udahlah, yang penting jalur langit. Iya betul, jalur langit, tapi harus ditentukan step-stepnya begitu. Nah, ini ada hubungannya sama algoritma, sama pembahasan hari ini. Jadi kita tentukan tujuannya apa, langkah-langkahnya seperti apa pada akhirnya begitu. Gitu. Saya mau kasih tunjuk video yang lain. Ada video yang mungkin saya harus kasih lihat di YouTube. Pernah lihat ini nggak, video tentang robot barista? Nah nih. Tadi kan saya cerita tentang kopi ya. Jadi apa namanya, cara membuat kopi gitu kan. Jadi sama-sama ditugasi untuk membuat mesin kopi otomatis. Ada yang berbasis Android. Nah, yang seperti ini yang dilakukan oleh Mas Bagus. Dia menghasilkan dari pemikirannya, dari hasil ide-idenya itu dituangkan dalam diagram alur gitu ya, diagram berpikir gitu ya. Nah, yang sebelah kiri jalan, kiri layar ya. Ya ini. Nah, si yang punya tulisan ini, Mas Bagus namanya ya, itu menghasilkan alur berpikir seperti ini gitu. Ini namanya diagram alur atau flowchart. Nah, seperti itu. Nah, dia bikin sistem pembuat kopi berbasis Android. Nah, sedangkan tulisan yang lain, ini namanya Mas Randy, dalam tulisannya dia bikin mesin kopi tapi berbasis RFID, berbasis kartu flash, kartu e-money, Mandiri dan seterusnya. Dia tidak pakai Android tapi pakai kartu yang ada NFC-nya itu dan seterusnya. Sama-sama bikin kopi tapi caranya beda. Nah, ini ada contoh lain, ini sudah diterapkan di Indonesia. Ini kalau nggak salah di Mall Grand Indonesia di Jakarta, itu di lantai paling dasarnya itu ada Family Mart. Tahu Family Mart ya? Itu kan tempat pesan kopinya itu tidak dilayani oleh manusia tapi sudah robot begitu. Nah, ini sama-sama bikin kopi tapi caranya beda begitu. Kalau orang programmer seperti ini itu berpikirnya sudah sampai apa namanya? Oh, kalau ini kan robot lengan kan? Lengan itu kan ada sudutnya, belajar sudut gitu kan. Dan seterusnya. Di Indonesia ini udah ada. Tapi setahu saya baru satu tempat di Mall Grand Indonesia. Tapi kalau di video ini di luar ya, kayaknya di China kayaknya. Ya, pada intinya seperti itulah ya. Paham ya? Hari ini kita belajar tentang algoritma. Saya ulangi ya. Tentang algoritma, terus saya bahas tentang
yang tadi. Nah, ini terakhir ya sebelum saya tutup. Jadi kan tadi saya cerita tentang flowchart ya, step 1, step 2 dan seterusnya. Nah, itu juga nanti kan akan dibuat oleh si programmer. Apa namanya? Dari hasil flowchartnya tadi. Nah, itu diprogram menggunakan bahasa pemrograman. Makanya kenapa judulnya adalah algoritma dan pemrograman, karena nanti setelah menghasilkan flowchart itu nanti menghasilkan sebuah codingan atau program begitu. Penting nggak Ustadz belajar pemrograman? Ya kalau untuk antum nggak usah lah ya. Nah ya, saya mau sedikit cerita lagi ya sebentar. Kenapa sih ini penting gitu ya? Nih saya ulangi lagi. Kenapa sih ini penting gitu ya? Kenapa harus dibuat seperti ini? Gini teman-teman. Bayangkan ini sudah berubah menjadi codingan. Jadi struktur pemrograman. Nah, kalau orang bikin program itu pasti ada errornya. Betul nggak Ustadz? Pasti ada bugnya atau ada errornya. Nah, kalau dibikin seperti ini, dibikin apa alurnya, ya, itu nanti errornya tuh gampang kedetek gitu. Oh, misalkan errornya itu di bagian ini, di bagian apa? Bagian ini aja, sehingga yang dibetulkan atau codingan yang dibetulkan hanya bagian ini saja, gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak terstruktur, tiba-tiba misalkan saya disuruh bikin program tentang bikin alat pembuat kopi otomatis. Kalau saya nggak bikin seperti ini, nggak bikin flowchartnya, dan muncul bug, muncul error, saya mungkin kesulitan menemukan bugnya itu di mana, errornya di mana, seperti itu. Jadi fungsi dari flowchart ini salah satunya juga untuk mempermudah menemukan errornya di mana, gitu. Baik, ada pertanyaan? Nah ini nggak usah lah ya. Nah ini beberapa paradigma ya, beberapa paradigma tentang pemrograman. Nah yang paling penting adalah terstruktur. Ya, tadi saya sudah jelaskan berpanjang lebar tadi. Jadi yang namanya program itu harus prosedural, harus terstruktur. Kemudian ada fungsinya, ada fungsionalnya. Jadi nggak cuma terstruktur tapi ada fungsinya dan ada logikanya. Kayak tadi misalkan dibayangkan ini gitu ya. Ini kan logika kan. Jika masuk uang 5.000, maka yang keluar adalah kopi kecil. Gitu kan. Ini kan logika. Kalau ngasih uang 10.000, jika dia pilih kopi kecil maka kembaliannya 5.000. Tapi kalau misalkan dia pilih kopi yang sedang maka kembaliannya nggak ada. Nah ini kan logika berpikir. Nah seperti itu. Nah kemudian object oriented, congruent, dan seterusnya ya. Baik, saya pikir cukup ya sampai sini saja. Sebenarnya saya sih sangat terbuka ya nanti teman-teman kalau misalkan kesulitan dalam belajar di mata kuliah saya sih sebetulnya terbuka. Di luar mata kuliah saya pun nanti insya Allah akan jawab selagi saya bisa. Baik, kita sudahi.
sebentar ya, saya mau mendokumentasikan. Coba teman-teman nyalakan kameranya, saya mau screenshot. Nah, Gelap, Sas. ya enggak apa-apa, ya penting saya screenshot ya. Ayo, yang lainnya, Ustaz Manan Hidayatullah, selainnya saya tunggu hitungan 5, 1 2 3 4. Ayo, saya tunggu Ustaz Manan. Ah, sip. Masih miring. Oke. Oke, siap. Saya screenshot ya. Nah, cukup. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Ini nanti saya masukkan ke YouTube ya. Supaya bisa ditonton lagi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu coba lepas aku. Saya izin ini ya, tutup ya. Izin tutup ya.